Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Damasus Nosiresi, biasa disapa sebagai Aron. Saya adalah mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi semester 6 dengan nomor induk mahasiswa 14118025. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Ekologi Tumbuhan. Demikian videonya. Teman-teman, di dalam ekologi tumbuhan, kita akan mempelajari tentang hubungan timbal balik antara tumbuhan dengan lingkungannya. Nah, hubungan timbal balik antara tumbuhan dengan lingkungannya ini, kita akan membahas tentang ketergantungan tumbuhan di dalam ekosistem. Teman-teman, kita ketahui bahwa tumbuhan di dalam ekosistem memiliki ketergantungan hidup yang terjadi dalam lingkungannya yang mempunyai kesamaan dengan masyarakat manusia yang berkaitan dengan bentuk kelas sosial. Oleh karena itu, spesies-spesies tumbuhan yang mengalami ketergantungan hidup dalam masyarakat tumbuhan akan membentuk golongan-golongan ekologi. Sehingga anggota dari golongan ekologi yang sama akan memiliki bentuk kehidupan dan pola hubungan dengan lingkungannya yang serupa. Golongan ekologi dalam tumbuhan yang mengalami ketergantungan hidup disebut dengan Sinusiae. Di dalam kehidupan ekosistem juga terdapat saling ketergantungan antara satu spesies tumbuhan dengan spesies tumbuhan yang lain. Misalnya di dalam naungan, bisa juga di dalam air, hara mineral, dan relung. Sehingga keterkaitan atau ketergantungan antara satu tumbuhan dengan tumbuhan yang lain dapat saling menguntungkan, juga dapat saling merugikan atau mematikan. Adapun contoh bentuk hubungan ketergantungan tumbuhan antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu epifit. Epifit merupakan semua tumbuhan yang menempel dan tumbuh pada tumbuhan lain untuk mendapatkan sinar matahari dan air. Yang kedua yaitu tumbuhan parasit. Tumbuhan parasit adalah tumbuhan yang hidup menempel pada tumbuhan lain dan mengambil makanan dari tumbuhan inangnya. Nah, tumbuhan parasit ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama tumbuhan semiparasit atau semiparasites atau partial parasites. Nah, tumbuhan semiparasit ini adalah tumbuhan parasit yang hidup dengan mensuplai sebagian makanan dari inangnya dan sebagiannya dari fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan parasit itu sendiri. Yang kedua yaitu tumbuhan parasit sempurna atau total parasites, yaitu tumbuhan parasit yang hidupnya sepenuhnya bergantung pada suplai makanan dari tumbuhan inang, bahkan dapat merusak tumbuhan inang dengan cara memakan jaringan dan melepaskan racun atau toksin. Yang ketiga yaitu mikoriza. Mikoriza merupakan bentuk hubungan simbiosis mutualisme atau simbiosis yang saling menguntungkan antara cendawan atau mikos dengan perakaran atau rizos dalam tumbuhan. Berdasarkan cara menginfeksi pada akar tumbuhan inangnya, mikoriza dikelompokkan ke dalam 3 golongan, yaitu ektomikoriza, endomikoriza, dan ektendomikoriza. Yang keempat adalah nodul akar. Nodul akar atau bintil akar merupakan bentuk simbiosis mutualisme antara bakteri Rhizobium sp dengan akar tumbuhan. Rhizobium itu adalah bakteri yang memiliki kemampuan menambat nitrogen dari udara dengan proses yang disebut fiksasi biologis. Yang kelima, tumbuhan pancekik. Tumbuhan pancekik ini atau stranglel adalah spesies tumbuhan yang pada awalnya hidup sebagai epifit pada suatu pohon. Setelah akar-akarnya mencapai tanah dan hidup sendiri, lalu mencekik, bahkan dapat membunuh pohon tempat bertumpunya atau tempat bernaungnya.
tumbuhan jenis ini pada masa pertumbuhannya masih berstatus sebagai epifit, kemudian mengeluarkan akar-akar gantung yang sangat tampak menarik dan berbagaikan hiasan pada pohon inangnya. Yang keenam adalah liana. Liana merupakan spesies tumbuhan merambat yang memiliki batang yang tidak beraturan dan lemah, sehingga tidak mampu mendukung tajuknya. Yang ketujuh adalah hewan hutan atau satwa liar yang berada di dalam suatu ekosistem hutan. Nah, satwa liar ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan atau terpisahkan dengan masyarakat tumbuhan itu sendiri. Karena hewan atau satwa liar ini selain sebagai konsumen atau untuk sebagai sumber makanan, juga menggunakan tumbuhan untuk tempat beraktivitasnya, khususnya hewan arboreal. Misalnya hewan jenis monyet, tupai, siamang, orang hutan, dan lain-lain yang memiliki aktivitasnya setiap harinya berada di atas pohon. Yang berikut adalah interaksi tumbuhan di dalam ekosistem. Setelah kita mempelajari ketergantungan tumbuhan dalam ekosistem, kita akan membahas tentang interaksi atau pola kehidupan tumbuhan di dalam ekosistem. Dalam suatu ekosistem, berbagai jenis tumbuhan dan organisme lain hidup bersama-sama dan saling berdampingan atau berinteraksi. Di dalam suatu komunitas juga, misalnya komunitas tumbuhan dan berbagai macam komunitas tumbuhan yang lain, seperti pohon, perdu, semak, herba, lumut, dan yang lain, tumbuhan itu mampu tumbuh dan berkembang, sehingga bisa berinteraksi satu dengan yang lainnya dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pada tahun 1996, ahli biologi, terutama biologi ekosistem, yaitu Shukla dan Kendall, menyebutkan bahwa interaksi tumbuhan yang terjadi itu ada tiga interaksi. Yang pertama yaitu interaksi antara tumbuhan-tumbuhan dengan tumbuhan yang lain yang terdapat dalam satu komunitas. Yang kedua, interaksi antara tumbuhan-tumbuhan dengan hewan atau satwa liar tadi. Yang ketiga yaitu interaksi antara tumbuhan-tumbuhan dengan organisme mikrobiota atau organisme yang kecil. Yang berikut adalah macam-macam interaksi tumbuhan dengan makhluk hidup lainnya. Yang pertama yaitu netralisme. Netralisme ini merupakan interaksi yang sebenarnya terjadi. Yang berikut adalah macam-macam interaksi tumbuhan dengan makhluk hidup yang lain yang terdiri atas. Yang pertama, netralisme. Netralisme yaitu interaksi yang sebenarnya bersifat hubungan atau asosiasi yang bukan interaksi yang terjadi atau interaksi yang sebenarnya. Yang kedua, protokooperasi. Protokooperasi yaitu interaksi antara dua jenis individu yang mendapatkan keuntungan satu sama lain, tetapi asosiasi atau hubungan antara kedua individu tersebut bukan merupakan keharusan. Contohnya yaitu lumut dengan keong, lumut memperoleh sathara dari keong, dan keong yang ditumbuhi lumut mendapatkan perlindungan. Yang ketiga, mutualisme. Mutualisme kita sudah tahu bahwa merupakan simbiosis yang saling menguntungkan, yaitu hubungan yang memberikan keuntungan kepada masing-masing yang berinteraksi dan merupakan keharusan. Contohnya yaitu hubungan antara mikoriza dengan jamur, juga dengan akar tumbuhan. Yang berikut, komensalisme. Komensalisme yaitu interaksi antara dua individu yang memberikan keuntungan pada salah satu individu jenis populasi, sementara individu yang lain tidak memperoleh keuntungan apa-apa atau dia bersifat netral. Contohnya yaitu anggrek atau paku-pakuan yang menempel pada tumbuhan inang. Yang kelima atau yang berikutnya yaitu amensalisme. Amensalisme merupakan interaksi persaingan atau interaksi untuk memperebutkan sesuatu dalam bentuk yang lemah. Hubungan individu yang satu dirugikan untuk sesaat,
sementara individu yang lain tidak dirugikan atau netral. Contohnya, alelopati yang dihasilkan oleh tumbuhan Eucalyptus globulus yang mengganggu metabolisme tumbuhan lain. Yang keenam, parasitisme. Parasitisme merupakan interaksi di mana satu jenis organisme mengambil atau memperoleh makanan dari organisme yang lain atau tumbuhan inangnya. Misalnya benalu atau Loranthus species yang hidup di cabang pohon. Yang ketujuh, predasi. Predasi merupakan interaksi yang menangkap atau mengejar dan membunuh mangsanya. Umumnya terdapat pada hewan, misalnya pada tumbuhan kantung semar atau Nepenthes spesies yang memangsa serangga. Yang kedelapan, kompetisi atau persaingan. Merupakan interaksi dua jenis individu atau lebih untuk mencari atau berusaha mendapatkan sumber makanan pada habitat, sinar matahari, dan nutrien yang sama. Yang berikutnya kita akan membahas tentang siklus air. Siklus air ini merupakan gudang air terbesar di alam yang kita kenal dengan samudra, di mana banyak gudang-gudang air yang lain di permukaan bumi yang berupa badan-badan perairan seperti danau, rawa, waduk, dan sungai. Di dalam siklus air atau dikenal dengan siklus hidrologi, air akan berpindah dari berbagai tahap, proses yang sangat kompleks, apalagi pada permukaan bumi yang bervegetasi seperti hutan. Maka proses siklus air atau proses siklus hidrologi akan menjadi lebih kompleks lagi. Prosesnya seperti ini. Butir-butir air hujan yang jatuh di dahan pohon atau tajuk pohon, dia tidak langsung menimpa tanah. Penahanan air hujan oleh tajuk pohon ini akan mengurangi risiko tetesan langsung ke tanah, sehingga aliran permukaan atau aliran air yang mengalir di permukaan tanah itu dapat dikendalikan dengan baik. Infiltrasi air hujan pada daerah yang bervegetasi akan lebih besar bila dibandingkan dengan daerah yang tidak memiliki vegetasi yang baik. Artinya daerah yang tumbuhannya tidak terlalu banyak. Sebab vegetasi tersebut akan menghasilkan serasah yang dapat meningkatkan porositas tanah, sehingga mampu meningkatkan infiltrasi dan perlokasi tanah. Nah, perlokasi tanah ini disebut dengan peristiwa bergeraknya air ke bawah dalam profil tanah, yang akan berdampak positif terhadap meningkatnya muka air tanah. Dan jika muka air ini meningkat, maka akan mengurangi kekeringan dan mencegah terjadinya kekeringan pada musim kemarau. Sedangkan berkurangnya aliran permukaan air akan menyebabkan berkurangnya erosi, berkurangnya sedimentasi, mencegah tanah longsor, dan bahaya banjir dapat terkendalikan. Sehingga kita perlu menjaga lingkungan kita ini dengan baik, sehingga keseimbangan antara vegetasi, ekosistem, dan kita sebagai makhluk hidup dapat terjalin dengan baik pula. Jadi sekian video pembelajaran yang bisa saya sampaikan, kiranya mampu bermanfaat untuk kita semua sebagai orang-orang yang hidup di dalam lingkungan, karena kita membutuhkan lingkungan dan lingkungan juga membutuhkan kita. Sekian dan terima kasih.